Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 216500117. Pada kali ini kita akan membahas tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti-sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Untuk itu, kita harus memahami dulu apa itu keamanan jaringan komputer. Dia merupakan proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuannya untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung maupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utamanya yaitu 1. Tembok pengamanan baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lain untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancamannya ada fisik dan ada logik. Fisik yaitu pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, dan bencana alam. Logiknya yaitu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniping. Nah, bentuk ancaman jaringan komputer sendiri itu yang sniper, di mana peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangan tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena melakukan dari jarak jauh di luar sistem, jaringan, atau media transmisi. Selanjutnya hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Selanjutnya phishing, perilaku menjadi sistem pengamanan telepon melemah. Selanjutnya hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengulangnya dengan men-share hasil uji cobanya yang dilakukan. Hacker tidak merusak sistem. Dan selanjutnya cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, atau salah satunya merusak. Cracker ciri-cirinya yaitu menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari, dan bisa membuat program C atau C++ atau PIL dan melakukan pengetahuan TCP atau IP, dan lain sebagainya. Faktor cracker itu dimulai dari speed, kecewa atau balas dendam, sport petualangan, ketiga profit mencari keuntungan dari imbalan orang lain, dan yaitu selanjutnya curiosity mencari perhatian, dan politics alasan politis. Faktor penyebab risikonya yaitu kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat kelas komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Dan metode penyerangannya terdiri beberapa macam. Pertama, eavesdropping, mendapat duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Dan message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Dan selanjutnya itu menyimpan pesan yang ditangkap oleh pemakai berikutnya. Dan masih banyak lagi. Kategori serangannya. Yang pertama yaitu interruption, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh orang yang berwenang. Perusakan modifikasi tersebut piranti keras atau saluran jaringan. Interruption yang tidak berhak atau unauthorized mendapat akses file, contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Ketiga, modification, user yang tidak berhak tidak hanya mendapat akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Yang keempat, fabrication, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain.
Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.